Hai Besti, waktunya apa hari ini? Waktunya Ziza main game. Jadi hari ini aku tidak akan memainkan game City Simulator ataupun The Walking Zombie seperti yang kemarin. Kali ini aku memainkan game Android terbaru yang berjudul Labs. Ya mungkin sebagian orang gak terlalu tahu game ini ya, karena game ini tuh memang kayaknya game yang underrated dan ukurannya juga kecil di Play Store. Kalau kalian memang suka dengan cerita apokaliptik atau pasca kiamat, kalian bisa saja suka dengan game ini ya. Oke, tahun 2075. Lanjutkan. Nah, di sini ada foto siluet seseorang yang bisa dibilang tidak dikenal. Tetapi di sini ada tulisannya siap untuk memulai misimu. Nah, berarti ini adalah foto kita. Dan di sini ada 3 tanda tanya, juga ada 2075 12 hari berkuasa. Di sini juga ada beberapa simbol ya. Ada simbol tanaman, ada simbol orang, dan ini simbol kayak senjata, dan ini simbol uang. Ya, kalau ini sih pasti semua orang tahu ya, ini simbol uang. Siap untuk memulai misimu. Jadi cara mainnya, jika kita berkata tidak, maka kita harus menggeser ini ke arah kiri. Dan jika kita bilang ya, kita akan menggeser foto dengan siluet botak ini ke arah kanan. Ya, kita akan siap. Bagus, kamu akan menemukan dirimu di tahun 2075. Kapan saja, aku pikir kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Ya atau tidak ya saja ya. Ini aku aja. Aku tahu, terlihat jelas dari wajahmu. Kamu lupa ingatan lagi. Di mana kita atau siapa kamu? Sepertinya siapa kamu? Aku adalah sang waktu. Ironisnya, aku sedang terburu-buru, tapi setidaknya aku akan menyegarkan kembali pikiranmu. Tidak? Ya. Iya saja. Kamu akan menemukan dirimu di tahun 2075 kapan saja. Akibat dari perang yang tak kunjung usai, duniamu penuh dengan kebingungan dan kekacauan. Sudah cukup? Lanjutkan. Peranmu adalah untuk memimpin salah satu dari negara yang bertahan, yang belum terpengaruh oleh radiasi ataupun serangan biologis. Radiasi, memimpin. Memimpin. Ya, manusia telah bermain dengan api dan kini mereka harus membayarnya. Membayar apa? Aku tidak mengerti. Membayar apa? Cobalah untuk menjaga keseimbangan antara 4 kekuatan ini. Dan kamu mungkin akan selamat. Oh, 4 kekuatan ini tuh yang item yang ada di atas ya. Tapi apa? Apa? Oke, baiklah. Apakah kamu yakin bisa melakukannya tanpa bantuan sedikit pun? Wujud yang sedang berbicara denganmu lenyap. Kamu terbangun di ruangan presiden. Oh, ini kemana aja ya? Nggak ada ininya. Pak. Oh, aku bukan Pak ya. Aku Mak. Mak, telah terjadi ledakan di salah satu laboratorium Anda. Seluruh bangunan akan runtuh. Kita akan menjawab, batasi kerugian ekonomi, bantu warga sipil. Sepertinya bantu warga sipil. Sayang, apa kau melihat penjaga rumah? Sial, aku tidak pernah bisa menemukan dia ketika aku membutuhkannya. Kadang-kadang itu terlihat seperti dia menghindariku. Ya, berarti memang kita di sini perannya sebagai pria. Penjaga rumah. Ya, atau tidak?
Tidak. Tidak. Pasar gelap menghalangi kegiatan komersial negara. Haruskah kita turun tangan? Ya? Atau tidak? Jadi kalau tidak, maka akan berpengaruh pada uang kita. Uang kita akan bertambah. Tapi kalau ya, hubungan dengan manusia dan persenjataan kita juga yang akan bertambah mungkin sepertinya. Ya. Kami menerima laporan penampakan alien di bagian utara negara kita. Banyak saksi. Namun bisa saja ini hanya lelucon. Itu pastinya lelucon. Selidiki. Oke. Pestisida baru sukses meningkatkan hasil panen. Apa yang kita lakukan dengan pendapatannya? Ya, sebuah gempa hebat telah menghancurkan salah satu kota. Bantu para korban atau batasi kerugian ekonomi. Bantu korban. Bantu para korban. Bulan depan ada acara pembukaan pameran seni yang besar. Kita bisa bergabung. Ya? Atau tidak? Ya? Atau tidak? Saya ingin memulai penelitian tentang senjata dan perang. Apakah saya bisa mengandalkan pendanaan dari Anda? Ya? Atau tidak? Ya? Atau tidak? Tidak. Teknologi kita telah usang dan ketinggalan zaman. Kita harus lebih menginvestasikan pada penelitian. Kita akan melakukannya. Cukupi saja dengan apa yang Anda punya. Kita akan melakukannya. Duitnya berkurang. Orang-orang tidak puas. Mereka meminta uang lebih untuk kegiatan rekreasi. Tidak. Pak Presiden, ketidakpuasan menyebar dan masyarakat membelot kepada pemerintah. Oh my god. Apa? Ya. Setelah pemberontakan sengit kabur ditangkap dan oh my god. Ya. Gagal di hari keberapa tadi ya? Duh, gak sempat dilihat lagi. Ternyata sulit juga ya. Mengambil keputusan sebagai pemimpin itu ternyata sulit dan bisa mengakibatkan beberapa hal yang tentunya belum tentu kita inginkan ya. Oke. 35 hari berkuasa. Ya mungkin sampai di sini dulu ya. Game yang kita mainkan menurut aku cukup seru, tapi ini benar-benar game yang simple dan membuat kita tuh harus mengasah otak untuk bisa memilih mana yang menurut kita tepat ke depannya, karena ternyata emang gak semudah itu. Kalau misalkan kita memilih yang lain, maka akan ada pertimbangan lain juga. Kalau kita misalkan memilih yang dirasa kita benar, belum tentu itu cocok untuk orang-orang yang bisa saja mereka sebenarnya nggak ngerasa puas dengan kepemimpinan kita ya. Ya sudah, cukup sampai di sini videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.